Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen. Dalam rangka memenuhi tugas manajemen sesi UAS, kami memilih topik motivasi karyawan. Dan kali ini kami akan membahas motivasi karyawan pada perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola Company adalah organisasi minuman terbesar di dunia, menyediakan lebih dari 500 merek di lebih dari 200 negara. Selain minuman cola, perusahaan ini memiliki beberapa merek terkemuka di jagadnya, di antaranya Dasani Waters, Fanta, Minute Maid, Zippo Coconut, dan Simply Juice. Perusahaan telah mendedikasikan dirinya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui kontribusinya. Yang pertama, meminimalkan gula secara konsisten memperkenalkan minuman dengan manfaat tambahan. Kedua, meminimalkan dampak lingkungan negatif dari proses produksinya. Dan yang terakhir, Coca-Cola juga menciptakan peluang kerja yang bermanfaat bagi rekanannya serta dalam membawa peluang ekonomi ke setiap tempat dimanapun perusahaan beroperasi. Hingga kini, Coca-Cola telah mempekerjakan lebih dari 700.000 orang di seluruh dunia. Saat ini, setiap bisnis yang ingin sukses harus memiliki cara yang baik untuk memotivasi staf mereka. Di Coca-Cola, salah satu cara mereka untuk memotivasi staf adalah melalui kinerja karyawan. Perusahaan dapat memotivasi mereka dengan meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan penghargaan kepada mereka. Perusahaan ini juga menggunakan skema tag merah untuk karyawannya yang pelaksanaan pekerjaannya sangat baik, dengan poin yang dapat ditukarkan dengan barang dagangan atau penghargaan perjalanan. Selain itu, perusahaan menawarkan manfaat pendidikan yang mencakup penggantian biaya kuliah serta dana beasiswa yang dapat diperbarui. Menurut Armstrong, metode-metode ini dapat membuat peran kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat merangsang tidak hanya keterlibatan, tetapi juga pencapaian. Pemberian penghargaan dan kesempatan kerja dapat menginspirasi para pekerja sehingga dapat memperkuat semangat tim mereka, keterampilan mereka dalam memimpin, pengambilan keputusan, komunikasi antar staf, dan dapat memperoleh lebih banyak komitmen dan memotivasi terhadap perusahaan. Saat ini, terdapat sekitar 160 merek minuman di 200 negara dengan pasar global sebesar 48%. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat melatih staf dan pekerja secara keras untuk meningkatkan kualitas produksi dan menciptakan rasa Coca-Cola yang berbeda. Coca-Cola juga melatih staf mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda tentang ide penciptaan. Karena perusahaan Coca-Cola memperhatikan inovasi baru dan mereka selalu melatih staf mereka untuk mempertimbangkan pemikiran baru dari aspek yang berbeda. Alasan mengapa Coca-Cola bisa sukses lebih baik adalah mereka mendirikan banyak pusat pelatihan dan perguruan tinggi manajemen untuk karyawan dari nilai yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda di seluruh dunia. Itu tidak hanya dapat menawarkan upah, tetapi juga memperoleh keterampilan baru dari pekerjaan. Untuk itu, Coca-Cola dapat meningkatkan motivasi pekerjanya sehingga pekerjaannya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dari tahun 1886 hingga 2014, Coca-Cola akan mengubah slogan yang berbeda setiap tahun. Ide mereka adalah dari inspirasi pekerja mereka karena satu hal perlu menyuntikkan inovasi baru dan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Herzberg dalam teori motivasinya menghubungkan motivasi di tempat kerja dengan kepuasan kerja, dan sejak itu keduanya menjadi tidak terpisahkan. Motivasi dapat didefinisikan sebagai apa yang membuat kita melakukan sesuatu, terutama sebagai hasil dari kepuasan kebutuhan fisik kita, yang bervariasi dari satu orang ke orang lain yang mengilhami kita untuk menyelesaikan tugas. Sangat disayangkan bahwa beberapa organisasi saat ini tidak menyadari pengaruh motivasi terhadap kinerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa motivasi berdampak positif pada kinerja seorang karyawan, dan inilah mengapa penting untuk mempelajari dan memahami faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi motivasi positif di tempat kerja. Memang, itu adalah tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan organisasi untuk memulai dan mempertahankan motivasi positif di antara tenaga kerja organisasi sebagai strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Teori motivasi yang digunakan dalam perusahaan Coca-Cola menganut teori ERG Clayton Alderfer di mana 3 elemen dilibatkan.
Unsur tersebut meliputi kebutuhan eksistensi, kebutuhan keterkaitan, dan kebutuhan pertumbuhan. Communication that leads to result. Komunikasi yang mengarah pada hasil. Kebutuhan eksistensi adalah kebutuhan yang memiliki dampak fisiologis bagi karyawan, termasuk kesejahteraan material karyawan di dalam perusahaan. Ketika karyawan Coca-Cola dimintai pendapatnya, mereka tahu bahwa seseorang akan mendengar pendapat mereka. Coca-Cola mengembangkan pernyataan misi dan nilai-nilai inti seputar masukan karyawan. Setiap tahun, perusahaan akan mendistribusikan survei wawasan karyawan global, mencari wawasan karyawan tentang bagaimana perusahaan dijalankan dan bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan. Survei ini lebih dari sekedar formulir pena dan kertas. Biasanya datang dalam bentuk situs web atau blog pribadi. Terbuka untuk jangka waktu terbatas, di mana karyawan dapat menanggapi dan menawarkan ide dan kritik tentang manajemen dan subjek lainnya. Coca-Cola melacak tanggapan dan peningkatan yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Training and mentoring, pelatihan dan pendampingan. Perusahaan memotivasi karyawan mereka dengan insentif yang menarik dan peluang kerja untuk pertumbuhan. Motivasi dalam pengertian ini berfokus pada bagian manusia dari organisasi di mana setiap individu ditangani secara pribadi, tanpa generalisasi apapun. Kasus individu dipelajari dan peluang promosi disajikan sesuai dengan pengalaman perusahaan dengan karyawan tertentu. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dalam keterampilan mereka dan dilatih untuk melakukan lebih banyak lagi adalah fokus besar di Coca-Cola. Perusahaan menawarkan sejumlah program pengembangan untuk mendorong dan memotivasi karyawan. Peak Performance menawarkan peluang secara terus-menerus untuk menghargai karyawan. Forum pengembangan menawarkan kesempatan mengajar dan pengembangan fungsional memungkinkan karyawan membangun keterampilan kerja untuk bidang fokus mereka. Coca-Cola University adalah lingkungan pengajaran online untuk karyawan. Selain itu, karyawan diberikan tugas jangka pendek yang memberi mereka kesempatan untuk bekerja di bidang yang berbeda dari mereka sendiri. Apakah itu departemen yang berbeda atau negara yang berbeda? Financial rewards atau penghargaan keuangan. Coca-Cola juga menawarkan imbalan finansial untuk memotivasi karyawan mencapai puncak yang lebih besar. Kompensasinya kompetitif. Setiap tahun, karyawan memiliki penilaian kinerja yang memberi mereka kesempatan untuk menerima kenaikan gaji. Program Coca-Cola Red Tag memberi penghargaan kepada karyawan dengan perjalanan dan barang dagangan sebagai cara untuk menghargai kinerja yang luar biasa. Karyawan juga mendapatkan penggantian biaya kuliah, dan anak-anak mereka dapat memenuhi syarat untuk dana beasiswa. Diskon mobil, parkir gratis, dan program diskon karyawan juga ditawarkan. Selanjutnya, energizing environment atau lingkungan yang memberi energi. Selain kebutuhan materi yang pada dasarnya menyebabkan kepuasan fisiologis karyawan, juga harus ada potensi pertumbuhan. Coca-Cola menganggap perlunya kepuasan karyawan, dan inilah mengapa Coca-Cola telah menetapkan program khusus yang membantu dalam proses ini. Misalnya, Coca-Cola melakukan program kesadaran budaya dan forum karyawan yang tidak hanya memberikan pertumbuhan profesional, tetapi juga pertumbuhan di tingkat pribadi karyawan. Coca-Cola juga berusaha untuk menawarkan lingkungan yang penuh energi yang akan memotivasi karyawan setiap hari. Di lokasi, karyawan memiliki akses ke kafetaria, dry cleaning, serikat kredit, toko, dan parkir gratis. Situs kerja Coca-Cola yang berbeda menawarkan fasilitas yang berbeda. Di Inggris, kantor pusat Coca-Cola mencakup minuman dan buah gratis, jam khusus selama musim panas, dan gym di tempat. Evaluasi praktik manajemen kompensasi Coca-Cola berdasarkan kinerja. Coca-Cola menawarkan produk minuman terbaik kepada kliennya. Untuk tujuan ini, perusahaan berusaha mencari karyawan terbaik di pasar. Departemen SDM Coca-Cola tidak hanya menawarkan pelatihan kepada pekerja, tetapi juga mengukur kinerja mereka sebelum dan sesudah pelatihan. Departemen SDM menggunakan dua metode peninjauan, yaitu teknik kinerja pra-pelatihan dan teknik kinerja pasca pelatihan. Keputusan kompensasi dalam memberikan kompensasi kepada pekerja
Departemen SDM membuat beberapa keputusan penting. Ada 4 prinsip yang sesuai dengan pelaksanaan pekerja saat ini dibandingkan dengan keputusan yang dibuat di masa lalu. 4 prinsip ini meliputi: yang pertama, konsistensi. Departemen SDM memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan standar pelaksanaan pekerjaan organisasi. Coca-Cola juga memastikan bahwa kinerja pekerja tetap terjaga. Ini berarti bahwa pekerja yang diberi kompensasi harus mempertahankan atau meningkatkan tingkat kinerja mereka. Selama bertahun-tahun, prinsip ini telah menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, kontribusi. Departemen SDM dari berbagai operasi perusahaan tidak memberikan kompensasi yang sama kepada semua pekerja. Perusahaan menawarkan paket kompensasi yang tinggi kepada pekerja yang memberikan kontribusi tinggi dan menunjukkan dedikasi penuh kepada perusahaan. Siapapun yang bekerja hanya untuk gaji tidak memenuhi syarat untuk paket kompensasi ini. Yang ketiga, daya saing. Pekerja baru dengan pola pikir mencapai tingkat kompetitif organisasi secara otomatis dipilih untuk kompensasi dan tunjangan lainnya. Selain itu, pekerja dengan kemampuan untuk beradaptasi dan menerima perubahan dalam industri, dengan demikian secara positif, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efisien dan efektif dengan perusahaan saingan biasanya dimotivasi oleh paket kompensasi yang tinggi. Yang keempat, administrasi. Perusahaan juga menawarkan tunjangan tambahan kepada pekerja yang menunjukkan kepatuhan dan mengikuti kebijakan, proses, dan peraturan organisasi. Selanjutnya, sistem kompensasi. Sistem kompensasi pekerja selalu menjadi proses yang rumit karena beberapa karyawan tentunya memiliki kemampuan ekstra yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Untuk menjamin kompensasi yang bebas dan adil kepada semua pekerja, maka perusahaan mengikuti beberapa faktor penting, yaitu upaya fisik, upaya mental, keterampilan, serta jumlah tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja. Upaya fisik meliputi berat badan, jam kerja, tinggi badan, dan kekuatan. Upaya mental meliputi memori, pengetahuan khusus, kecerdasan, dan ekspresi verbal. Dan keterampilan meliputi pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Jenis kompensasi yang ditawarkan oleh Coca-Cola yaitu perusahaan memberikan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung kepada pekerjanya. Departemen SDM berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan karyawan dengan kinerja keuangan perusahaan. Adapun yang termasuk dalam kompensasi langsung yaitu merit pay, kelanjutan pendapatan pasangan, serta bagi hasil. Merit pay ini dibayarkan kepada pekerja yang melakukan tugas khusus. Tugas-tugas tersebut membutuhkan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki sebagian besar pekerja. Perusahaan menawarkan insentif keuangan langsung kepada seorang pekerja yang melakukan tugas-tugas tersebut untuk memotivasi kedua karyawan yang bersangkutan dan juga pekerja lainnya. Kelanjutan pendapatan pasangan yaitu jika seorang karyawan Coca-Cola tidak dapat bekerja karena masalah keluarga, maka perusahaan sering membantu pekerja dalam menyelesaikan masalah tersebut bila memungkinkan. Khususnya perusahaan memberikan kontribusi langsung ketika masalah berkisar pada keuangan. Selanjutnya bagi hasil, yaitu ketika kinerja karyawan menghasilkan keuntungan besar di perusahaan. Perusahaan memberi pekerja bagian dari keuntungan yang diperoleh. Strategi ini juga membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam industri. Adapun yang termasuk dalam kompensasi tidak langsung yang mampu menciptakan hubungan yang baik antara administrasi dan pekerja. Program-program tersebut meliputi tunjangan dan layanan, program perlindungan, serta program kompensasi tidak langsung lainnya. Sistem penghargaan Coca-Cola tentunya menghargai sistem penghargaannya. Para eksekutif percaya bahwa perusahaan tidak akan pernah berkembang dan tumbuh menjadi perusahaan minuman terbaik di alam semesta tanpa adanya upaya para pekerjanya. Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawannya tentunya agar mereka tetap termotivasi dan produktif.
Pada dasarnya, perusahaan memberikan dua jenis penghargaan kepada pekerjanya, yaitu imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik. Para pekerja mendapatkan manfaat finansial di bawah imbalan ekstrinsik, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari perusahaan. Sebaliknya, pekerja tidak diperbolehkan memberikan imbalan finansial apapun di bawah struktur penghargaan intrinsik, melainkan mereka akan dipromosikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, diizinkan untuk membuat keputusan mengenai situasi yang muncul, dan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir mereka melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.